Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pelajaran pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini yaitu infak dan sedekah. Rezeki yang diberikan Allah kepada manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang diberi rezeki lebih oleh Allah, ada pula yang disempitkan tergantung dari usahanya. Jika hal ini bisa kita laksanakan dengan baik, niscaya Allah akan memberikan hasil yang berupa harta benda maupun pahala. Dari kelebihan harta yang diberikan Allah kepada kita, sudah sewajarnya membantu orang lain yang masih kekurangan. Karena pada dasarnya manusia hidup untuk saling membantu. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam kejelekan atau kemungkaran. Dalam ajaran Islam itu terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong, yaitu infak dan sedekah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam ayat lain juga disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pengertian dari infak. Infak itu berasal dari bahasa Arab. Infak menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah agama Islam, infak itu berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menginfakkan harta untuk membangun masjid, mushola, madrasah, untuk berdakwah Islam dan yang sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sekarang hukum infak. Yang pertama itu wajib, infak zakat di bulan Ramadan dan infak nadar. Yang selanjutnya sunnah, infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain yang sejenisnya. Dalam memberikan infak itu Allah menganjurkan untuk memberikan yang terbaik. Di sanalah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Sekarang selanjutnya mengenai sedekah. Pengertian dari sedekah. Sedekah itu berarti berasal dari bahasa Arab shodaqotin, yang berarti sedekah, dharma atau pemberian. Menurut istilah sedekah itu memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridha Allah tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia. Memberikan suatu jasa atau bersikap baik kepada orang lain termasuk sedekah. Mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan dengan adil juga merupakan sedekah. Jadi pengertian sedekah adalah pemberian sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah ungkapan kejujuran, syidik iman seseorang.
Sekarang hukumnya sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah itu antara lain dapat menghindarkan murka Allah dan menolak bencana akibat perbuatan dosa, memanjangkan usia, mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat kepada orang yang suka bersedekah. Innallaha yajzil muttasaddiqin. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Para malaikat pun ikut mendoakan bagi orang-orang yang suka bersedekah, yang artinya tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali 2 malaikat turun ke bumi. Lalu salah satunya akan berdoa, ya Allah berikanlah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satunya berdoa, ya Allah datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Kebiasaan bersedekah perlu ditumbuhkan berapapun besar dan nilainya. Hal itu perlu dilakukan karena Allah akan membalas setiap kebajikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Saiki pembagian sedekah. Sedekah wajib yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Sedekah sunnah yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Sedekah sunnah mu'akkad yaitu sedekah bentuk wakaf dan jariyah. Sedekah mubah boleh yaitu berupa hadiah dan hibah. Selanjutnya macam-macam sedekah. Sedekah harta seperti santunan kepada pengemis, membantu bencana alam, dan lain-lain. Sedekah sikap seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan. Selanjutnya sedekah berupa lisan seperti berbicara dengan sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang selanjutnya sedekah pikiran, dan juga ada pula sedekah tenaga. Ada lagi sedekah yang paling besar pahalanya dan akan kekal walaupun yang memberikan sedekah itu sudah meninggal. Idza mata banu adama in khata'a amaluhu illa min syalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam, yaitu manusia-manusia yang ada di bumi ini, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, lalu ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk orang tuanya. Yang selanjutnya, membiasakan berinfak dan bersedekah. Hidup saling tolong menolong dan kasih mengasihi adalah perintah Rasulullah. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas atau pemberi itu lebih baik dari tangan yang di bawah atau yang menerima.
Sekarang tata cara infak dan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang, harta atau berupa infak atau sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan berikut. Yang paling diutamakan yaitu saudara terdekat atau keluarga. Itu ya yang diutamakan diberikan. Sekarang urutan yang kedua yaitu anak-anak yatim. Yang ketiga tetangga dekat dan jauh, sahabat atau teman. Ibnu Sabil yang terakhir ya. Ibnu Sabil yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Sedangkan amal jariah yang berupa tanah atau bangunan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja, yaitu untuk membangun madrasah atau sekolah, untuk membangun masjid atau musola, rumah sakit, jalan, dan kepentingan lain yang digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Sekarang syarat infak dan sedekah sebagaimana berikut. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Sekarang hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah. Rukun infak dan sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi, orang yang menerima. Barang yang diinfakkan atau disedekahkan itu milik sendiri dan ada manfaatnya. Ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak atau sedekah atau disebut dengan ijab qabul. Sekarang di dalam berinfak dan bersedekah juga harus memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Diharamkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah kepadanya, yang mana hal ini dapat menghapuskan pahala sedekah tersebut. Diharamkannya ingin dilihat orang lain dalam beramal soleh. Ini dapat menghapus pahala ibadah. Bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala kecuali dengan izin dari pemilik sebenarnya. Terus yang terakhir yaitu diniatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai tentang infak dan sedekah. Silahkan diulang-ulang untuk memahami isi dari infak dan sedekah tersebut agar dapat difahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya pada saat sholat Jumat memasukkan uang di dalam kotak amal. Terus misalkan di jalan ada pengemis, diberi uang walaupun hanya sedikit. Itu contoh-contoh penerapan secara langsung yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Baiklah, cukup sekian penjelasan Pak Guru tentang infak dan sedekah ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.